Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masuk bait ke-7 di halaman 83. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ru'yatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat kelak, dan di situ terdapat bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, Jahmiyah maupun Asy'ariyah, sekalipun mereka menetapkan Allah taala dilihat pada hari kiamat, akan tetapi penetapan mereka tidaklah sama atau berbeda, sangat jauh dengan apa yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka sekarang bait ke-7 yaitu halaman 83. Ya, berkata al-musannif sahibul matan sahibul manzumah Ibnu Abi Dawud, wa laysa bi mauludin wa laysa bi walidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Berkata Ibnu Abi Dawud, walaysa bimauludin. Walaysa di sini isim laisanya dhamir mustatir taqdiru huwa yaudu ila Allah. Dan Allah bukanlah bimaulud, sesuatu yang dilahirkan, dalam artian Allah bukanlah anak. Walaysa biwalidin, dan Allah pun bukan zat yang memiliki anak dalam artian dia menjadi orang tua, ayah. Walaysa lahu shibhun, dan Allah tidak ada yang memiliki, dia tidak memiliki yang serupa dengannya. Ta'ala al-musabbahu, maha tinggi dia, dan dia musabbah. Musabbah maknanya adalah al-munazzah, yang disucikan. Nah, ini pembahasan berarti di sini menafikan anak dari Allah Subhanahu wa taala dan menafikan bahwasanya Allah adalah ayah. Ya, ada Allah memiliki anak, atau Allah memiliki anak, atau Allah menjadi seorang ayah. Nauzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun musyrikin Quraisy. Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Musyrikin Quraisy mengatakan Allah punya anak namanya anak perempuan, malaikat. Nasrani mengatakan Allah punya anak yaitu Isa bin Maryam. Ya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, syarah. Hada ma'khudun min qaulillahi fi suratil Ikhlas. Maka pernyataan dari Syekh ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, para ulama ada yang menyatakan nama surat ini ialah surah qul huwallahu ahad.
Ada pula yang menyatakan surah Al-Ikhlas. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan namanya adalah surah Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ahad, yang Maha Esa. Allah As-Samad. Allah lah As-Samad, tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak memiliki seorang pun yang kufuan, yang sama, setara dengannya. Summiyat bi suratil Ikhlas li'annaha khussilat bitauhid. Dinamakan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad tersebut dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Karena dia khulisat bukan khussilat, khulisat bitauhid. Karena surah ini dimurnikan dari pembahasan-pembahasan yang lainnya, murni hanya membahas perkara at-tauhid. Ya, perkara tauhid apa di sini? Yaitu mengenai tauhid. Ya, di sini terkandung tauhid asma wa sifat. Wal Quran ala salasati aqsam. Dan Quran ini semua jenis tauhid ya. Ahad di sini maksudnya nanti juga Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, hanya Allah satu. Nah, rububiyah juga masuk di situ. Bahwasanya Allah Ahad, Allah As-Samad. As-Samad tempat bergantung. Ya, bahwasanya tidak ada yang mengatur, mencipta alam semesta dan semuanya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran ala salasati aqsam, kata Syekh. Quran terbagi menjadi 3 bagian. Imma tauhidun, yang pertama apakah itu pembahasan tentang tauhid, wa huwa al-ikhbaru billahi wa ibadatihi wa nahyu 'anil syirki bih. Yang pertama, tauhid di sini entah itu pengkabaran terkait tentang Allah, nama-nama dan sifat Allah, atau peribadatan kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, atau larangan dari berbuat syirik. Ini Al-Quran penuh dengan yang semisal ini. Yang kedua, wa imma awamiru wa nawahin. Ya, ataukah Al-Quran ini penuh dengan awamiru, perintah-perintah, wa nawahin, ataupun larangan-larangan. Wahiyal halalu wal haramu wal ahkamu asy-syar'iyyah. Baik itu perkara halal, haram, dan hukum-hukum syar'i. Bagaimana tentang sholat, zakat, haji, ya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya ketika berhaji, larangan ketika sholat, ya, larangan haji, larangan, dan yang lainnya dari hukum-hukum syariat. Yang berikutnya, yang ketiga, kata Syekh, wa imma akhbarun anir rusuli wal umam. Atau isi Al-Quran adalah khabar-khabar dari para rasul-rasul terdahulu dan umat-umat sebelumnya, wal madi wal mustaqbal, kejadian yang telah terjadi maupun yang akan datang, wal jannati wan nar, atau berita tentang surga atau neraka. Quran dibagi menjadi 3 itu aja. Yang pertama, yang paling tinggi, yaitu perkara tauhid, kabar tentang nama dan sifat Allah, pengkabaran tentang peribadatan hanya kepada Allah. Yang ketiga, pengkabaran tentang larangan dari perbuatan syirik. Ya, la in asyrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Ini larangan dari perbuatan syirik. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wa may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah. Siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan surga bagi dia. Quran penuh dengan ini. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat. Yang rasul ini menyuruh beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, perbuatan syirik. Quran penuh dengan ini. Larangan dari perbuatan syirik, perintah untuk bertauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan, ya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut, ini perbuatan syirik, dan dia beriman pada Allah, at-tauhid. Quran penuh dengan itu. Baik tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, bahkan satu ayat khusus
tentang nama-nama dan sifat Allah, ayat yang paling mulia, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana Allah Ta'ala mengabarkan pada kita bahwa Dia punya sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hidup dan berdiri sendiri Allah sempurna. Allah nafikan, Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Karena kalau ngantuk, kalau tidur berarti sifat hidupnya tidak sempurna. Ya, bukan begitu. Diiringi kematian, karena tidur adalah akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Antum doa tidur apa? Bismika Allahumma amutu ahya, udah ngaku. Ya, dengan nama Allah, ya Allah aku mati dan aku tidur. Bangun tidur apa? Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ya, ini kok bunyi-bunyi ini. Setelah Dia mematikan kami. Bahkan Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apakah di surga nanti ahli surga pada tidur? Kata Nabi, enggak ada. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati, dan kematian sudah disembelih di hari akhirat. Enggak ada lagi nanti kematian di surga atau di neraka, maupun saudaranya kematian. Maka ahlul jannah la yanamun wa ahlun nar la yanamun. Penduduk surga tidak tidur, penduduk neraka tidak tidur. Ahmad jangan mikirin, kalau begitu kita ntar ngapain? Brandy jangan mikirin, pikirannya aja beramal, nikmat semuanya. Ya, nikmat semuanya di situ. Barakallahu fikum. Fiha ma tashtahil anfus. Di surga terdapat segala yang diinginkan, itu semua ada. Mau apa? Nanti dapat semua. Ya. Meninggal dalam keadaan jomblo, di surga dapat bidadari. Langsung poligami lagi. Ya. Minimal berapa istri penduduk surga? 2. Ya. Ya. Ahlul jannah lahu zaujatan. Ya. Penduduk surga minimal punya 2 istri. Jomblo meninggal di surga langsung poligami. Masya Allah. Jangan khawatir. Ya. Mul, ya, somul, konsen somul ya. Mana tadi sekarang? Fahadi suratu khulisat bil qismil awal. Maka surat Al-Ikhlas ini dia dimurnikan untuk bagian yang pertama, yaitu hanya perkara tauhid. Hanya perkara tauhid. Antum bukunya mana? Asal bawah. Masya Allah. Ya. Dia depannya aja rumah, belakangnya berpinggir. Ya. Tulisannya sama-sama Arab ya. Ya. Wa huwal ikhbaru anillah jalla wa ala. Yaitu pengkabaran tentang Allah jalla wa ala fahiya fi tauhid. Maka ini termasuk pada bagian tauhid surah Al-Ikhlas. Walidzalika sarat ta'dilu sulusal Quran fil fadl. Oleh karena itulah surah Al-Ikhlas itu dia setara dalam keutamaan dan ganjarannya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Lihat di footnote. Kita baca footnote-nya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Ya, secara marfu' yang ma udifa ila nabi. Ini qaulu sahabi tapi udifa ila nabi. Ucapan sahabat tapi disandarkan kepada Nabi bil lafzi dengan lafaz walladzi nafsi biyadihi. Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Innaha ay inna hadhihi surah. Sesungguhnya surat ini la ta'dilu sulusal Quran. Surat ini setara dengan sepertiga Quran. Ya, Nabi SAW juga bersabda, ayajazu ahadukum ay yaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim wa qalu. Maka para sahabat merasa berat mendengar berita itu. Kemudian mereka menuturkan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang mampu
Ya, berbuat demikian wahai Rasulullah, yaitu membaca sepertiga Quran dalam satu malam. Faqal, maka Nabi bersabda, Allahu ahad as-samad sulusul Quran, yaitu surah Al-Ikhlas ini dibacakan oleh Rasul. Allahu ahad, yang bagian dari ayat di surah Al-Ikhlas. As-samad itu sebanding dengan sepertiga Quran. Wa rawa Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga dari hadis riwayat Muslim, ya, dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, aqra'u alaikum sulusal Quran, ala innaha ta'dilu sulusal Quran. Ya, kata Nabi, aku membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Ketahuilah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Quran. Kemudian dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ayajizu ahadukum ayyaqra fi lailatin sulusal Quran, yang tadi, yang di atas. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Quran dalam semalam? Nah, li'annaha khulisat bitauhidillah, karena surah Al-Ikhlas itu dimurnikan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hada wajhu tasmiyatiha bi suratil Ikhlas. Inilah sisi penamaan mengapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu pemurnian, karena surah ini dimurnikan hanya membahas kebesaran Allah, nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana sifat Allah, tentang Allah, tidak ada yang lain. Ya, beda dengan surah-surah yang lain. Surah-surah yang lain dibahas juga permasalahan yang lain. Di situ dibahas tauhid, tapi di situ dibahas juga ahkam. Di situ dibahas juga bagaimana al-qasas, kisah-kisah umat terdahulu, kejadian yang akan datang antara surga atau neraka dan seterusnya. Wa fiha nafyun wa isbat, dan dalam surah Al-Ikhlas juga terdapat penafian dan penetapan. Apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan, kata Syekh, nafyun naqais anillah. Yang dinafikan adalah segala hal-hal yang kurang, sifat yang kurang dari Allah. Wa isbatul kamalatilah, dan penetapan kesempurnaan bagi Allah Jalla wa Ala. Qul huwallahu ahad, hada isbat. Maka pada ayat katakanlah Allah ahad, inilah isbat. Penetapan dari apa? Penetapan bahwa Allah itulah yang Maha Esa. Tidak ada serupa bagi Dia, tidak ada sekutu bagi Dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya dengan hak. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini, mencipta alam semesta ini, kecuali Allah yang Maha Ahad. Allahus Samad. Allahus Samad ini isbat. Hada isbat. Itu Allah Samad, nanti akan dijelaskan oleh Syekh maknanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hada nafyun, ini penafian. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak ada yang serupa dengannya satu pun. Hada nafyun, ini adalah penafian. Wa nafa anhu an naqsa, maka Allah menafikan segala hal yang kurang bagi dirinya. Wa asbata lahul kamal, dan Allah menetapkan kesempurnaan untuknya. Qauluh, maka firman Allah di sini, Allahu ahad, yakni huwa wahidun la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi ilahiyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Ketika seorang hamba mengatakan Allahu ahad, Allah yang Maha Esa, maka dia berarti menyatakan Allah dialah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya, dalam masalah penciptaan, dalam masalah pengaturan, dalam masalah pemberian rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Masalah rububiyah dia mengakui hanya Allah satu. Kalau setelah dia membaca Allahu ahad, dibaca surah Al-Ikhlas, kemudian dia mengatakan bahwa di pantai selatan penguasanya adalah Nyi Roro Kidul, maka apa yang diucapkan di surah ini? Kalau dia mengatakan dalam ayat ini Allahu ahad, qul huwallahu ahad, kemudian dia mengatakan bahwa ada kuburan wali, kuburan keramat juga berhak diberikan ibadah dalam bentuk doa, istighosah, kemudian tawaf, kemudian nazar, menyembelih dan yang lainnya. Lantas apa makna yang dia baca? Dia nggak tahu maknanya itu apa. Kebanyakan dari kita membaca Quran nggak tahu maknanya. Ini dicela dalam syariat.
Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka enggak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah kolbu-kolbu mereka itu sudah terkunci, enggak mau memahami? Ya, kalaupun mereka mau memahami dengan pemahaman yang salah, yang keliru, yang menyimpang. Kemudian wala fi asma'ihi wa sifatih, ya, maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam ilahiyahnya, dalam ilahiyatihi, dalam ilahiyahnya, uluhiyahnya itu maksudnya adalah peribadatan, yaitu tidak ada sekutu bagi Allah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Wala fi asma'ihi wa sifatih, dan juga dalam nama-nama dan sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Fa huwa wahidun fi anwa'i tauhid as-salasah. Maka Allah esa dari 3 jenis tauhid. Wa qaulu Allahus samad alladzi tasmudu lahul khalaiq. Allahus samad ialah yang makhluk-makhluk bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, wa tatlubu minhu hawaijaha, dan mereka meminta makhluk-makhluk tersebut kepada Allah segala hajat mereka, kebutuhan mereka. As-samad maknanya tempat bergantung, atau as-samad bisa juga maknanya as-sabat. Ya, semisal para ulama terdahulu ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib yang menyatakan samdan. Maknanya ya, kokohlah kalian, tegarlah kalian, hakada. Wa qauluh Allahus samad. Ya, ini sudah. Berikutnya summa nafa qal, kemudian Allah menafikan. Setelah menetapkan, Allah menafikan. Ya, perhatikan ini ya, namanya tauhid itu nafyu isbat. Namanya tauhid nafyu isbat. Enggak ada nafyu aja, mesti ada isbat, dan enggak ada isbat aja, mesti ada an-nafyu. Inilah la ilaha illallah. La ilaha menafikan, illallah menetapkan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada makhluk yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah, penetapan. Ini 2 rukun ini penting dalam asma wa sifat, dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Tauhid mesti sempurna antara nafyu wal isbat. Ya. Kemudian Allah menafikan di sini lam yalid, dia tidak melahirkan. Yakni laisa lahu walad, Allah tidak punya anak. Fa huwa subhanahu munazzahun anil walad. Maka Allah disucikan dari yang namanya anak. Wa hadza raddun 'alal ladzina asbatul walada lillah. Maka ini adalah bantahan bagi mereka yang menetapkan adanya anak bagi Allah. Wahum, mereka itu siapa? Orang-orang kafir ini yang kurang ajar ini. Yang pertama adalah an-nasara. Haitsu qalu al-masih ibnullah. Yang mereka mengatakan al-masih Isa adalah anak Allah. Waraddun 'alal yahud. Maka dalam ayat ini juga di surah Al-Ikhlas bantahan terhadap orang-orang Yahudi, alladzina qalu Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Waraddun 'alal musyrikin, dan bantahan terhadap kaum musyrikin, alladzina qalu al malaikatu banatullah. Malaikat adalah putri-putrinya Allah, anak perempuan Allah. Ini kurang ajar lagi. Padahal musyrikin Quraisy mendambakan anak laki-laki, tidak menyukai kelahiran anak perempuan. Ya, kalau mereka punya anak perempuan, mereka cemberut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di Al-Qur'an. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila diberikan kabar gembira kepada mereka tentang kelahiran anak mereka yang perempuan, dhalla wajhu muswadda, maka menghitamlah wajahnya, wa huwa kadhim, dalam keadaan dia murka, marah. Ini musyrikin Quraisy. Ya, bahkan tidak segan mereka membunuh putri-putrinya. Allah sebutkan itu di Al-Qur'an. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Maka ketika anak-anak perempuan nanti ditanya di akhirat, dengan sebab dosa apa kalian dibunuh wahai putri-putri oleh bapaknya.
Tapi kisah yang disandarkan kepada Umar bin Khattab, dia mengubur putrinya, ini dari Syiah Rafidah. Tidak benar. Umar punya anak perempuan, dinikahkan bahkan oleh Rasulullah, Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau Umar membunuh anak perempuan, nggak ada yang namanya Hafsah, nggak ada yang namanya Hafsah. Sini ya. Nah, ya, musyrikin menganggap anak perempuan adalah aib. Bersamaan dengan itu, mereka mengatakan malaikat adalah putri-putrinya Allah. Padahal mereka menganggap anak perempuan aib. Tapi mereka mengatakan malaikat putrinya Allah. Ini kurang ajar. Kurang ajar ini. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Padahal mereka mengakui wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka mengatakan anak perempuan malaikat, anak perempuan Allah. Tapi mereka benci. Ya, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila diberikan kabar gembira kepada mereka anak perempuan, maka mereka murka, menghitam mukanya. Dalam keadaan murka dia marah, enggak suka. Dalam Islam dihapus tradisi jelek jahiliyah. Padahal yang punya anak perempuan yang disebutkan di Al-Quran para nabi, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya adalah perempuan. Oleh karena itulah Imam Ahmad menyatakan al-anbiya kanu aba banat. Para nabi itu adalah ayah-ayahnya anak-anak perempuan. Ya, maka tidak ada perbedaan meridhoi anak. Memang benar, laisa zakari kal unsa, ya. Memang tidak sama antara anak laki dan perempuan, masalah warisan, ya enggak? Masalah keduniaan. Tapi kalau dalam masalah mendidik, wah, justru dalam syariat anak perempuan, orang tua yang dapat anak perempuan ini punya nilai plus. Ya, kata Nabi, ya, Nabi SAW bersabda, ya, man kana jariyatain. Barang siapa yang punya dua putri. Pak Sofyan berapa putrinya? Pak Sofyan belum. Barang siapa yang punya dua istri. Dua putri. Pak Eko dua putri ya. Dua istri. Ya, ngopi dulu dah. Bismillah. Jangan dicatat yang tadi keliru Ahmad, antum megang pulpen. Langsung dicatat lagi. Barang siapa yang punya dua istri. Barang siapa yang memiliki dua putri. Hatta ya kemudian ya man ala jariyatain. Barang siapa yang mendidik dua putri. Hatta tablugha, sampai kedua putrinya itu balik. Jaa yaumal qiyamati wa ana wa huwa kata Nabi. Barang siapa yang mendidik dua putrinya sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat bersama aku seperti ini. Kata para sahabat, dhamma asabiyahu. Nabi SAW ya mengumpulkan jari jemarinya, bergabung bersama Nabi. Itu berapa putrinya yang dia punya? Berapa? 2. Ini Nabi berbicara mengenai keutamaan anak perempuan ini di banyak hadis. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, man kana lahu salasu banat. Siapa yang punya tiga putri, berarti sekarang berapa? 3. Ya. Wa sabara alaihina, bersabar ketika mendidiknya. Karena didik anak perempuan itu kata para ulama lebih ribet dibandingkan dengan anak laki-laki. Kalau kayak anak laki-laki kayak Ahmad gini sama bapaknya dulu diumbar aja dah. Gampang. Kalau anak perempuan ditahan di rumah. Ya, jaga pergaulan. Kayak Ahmad diumbar aja gini. Saumul diumbar gitu. Jadi wah, lihat tuh. Sama bapaknya tuh lihat sampai dari Flores ke sini. Iya. Gampang aja. Saumul sama bapaknya ini enggak diusir kan? Apa memang disuruh belajar? Oh, Masya Allah.
Ya. Watmahunna wasaqahunna. Nah, orang tuanya memberikan anak putri-putrinya tadi yang berapa tadi? 3. Memberikan dia makan, memberikan minum. Wa kasahunna, memberikan pakaian. Ini mudah ini. Bagi seorang bapak yang normal, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, mendidik sabar. Ya. Apa kata Nabi? Ya, wa kasahunna min jiddatih, dia memberikan pakaiannya dari kekayaan dia, dari harta dia. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka putri-putrinya tadi itu menjadi hijab, perisai, menjadi tirai, pelindung bagi bapak dan ibunya tadi pada hari kiamat. Masya Allah. Ya gak sombong. Masya Allah. Kemudian kita lanjut tadi. Faja'alu lillahil banat. Maka mereka musyrikin Quraisy menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan, wahum yakrahunahunna, padahal mereka membenci anak-anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Apakah mereka menjadikan untuk Allah sesuatu yang mereka benci, yaitu anak-anak perempuan? Fahum yakrahunal banat, mereka membenci anak-anak perempuan. Fa kaifa yaj'alunaha lillahi jalla wa ala? Maka bagaimana ceritanya mereka menjadikan yang mereka benci tadi untuk Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Wa qala ta'ala wa tasifu alsinatuhum al-kadhib anna lahumul husna. Dan lisan-lisan mereka mensifati dengan dusta, berbicara dengan dusta, bahwasanya mereka mendapatkan kebaikan. Wa qala am lahumul banat wa lakumul banun. Allah berfirman, apakah untuk Allah, untuk dia, untuk Allah anak-anak perempuan, dan untuk kalian anak-anak laki-laki? Wah, ini. Ya. Ai taj'aluna lahul banat wa antum takrahunal banat. Kalian wahai musyrikin menjadikan banat, putri-putri untuk Allah, padahal kalian membencinya. Walakumul banun, dan untuk kalian banun. Takhtassuna bil banin alladzina tuhibbunahum, kalian mengkhususkan dengan anak laki-laki yang kalian menyukainya, mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna. Ya, mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka benci, dan mereka mensifati dengan lisan-lisan mereka ya sebuah kedustaan, bahwa mereka mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, ini ada 3 kaum yang mengatakan Allah punya anak, yaitu Nasrani mengatakan Allah adalah Bapa. Ya. Makanya mereka mengatakan Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ajaibnya mereka tahu itu Tuhan Bapa, misalkan Allah, mereka enggak fasih nyebutnya Allah. Ya. Mereka sudah tahu. Maka malah mereka menyembah anaknya. Nah, begitu. Ini ya, analogi yang konyol dari mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sebenarnya mengerikan ya. Tatkala setiap kali Nasrani mengatakan Allah punya anak, mereka memanggil Allah Bapa, Tuhan Bapa di surga, ya. Atau yang semisal dengan itu. Ini sebenarnya alam jagat raya ini hampir-hampir hancur, hampir-hampir hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, Pak, ya, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah hal yang sangat mungkar. Takadus samawat, hampir-hampir langit apa? Ya fatattorna, yaitu hampir-hampir pecah, ya. Ya tafattorna, hampir pecah. Minhu, karena ucapan tadi. Wasyaqqa wa yanshaqqu al-ard wa takhirul jibalu hadda, dan hampir bumi terbelah, gunung runtuh.
ya anda'u rahman walada, karena mereka mengklaim mendakwakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada. Ya, dan tidak layak bagi Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Ya, kata Ka'ab al-Ahbar, setiap kali musyrikin atau Nasrani atau Yahudi ya mengatakan Allah punya anak, kalau musyrikin Quraisy mengatakan Allah punya anak perempuan dari kalangan malaikat, punya anak laki-laki, Nasrani Isa, Yahudi ya, Uzair, ya ghadabat al-malaikah wasta'arat an-nar hina qalu ma qalu. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, kata Ka'ab al-Ahbar, ya malaikat saat itu murka, api neraka langsung menyala-nyala karena disebabkan apa yang mereka ucapkan tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya lanjut. Wa qala subhanahu wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a, dan mereka menjadikan untuk Allah dari kalangan hambanya bagian dari hambanya. Li'annal walada juz'un minal walad, juz'un minal walid, karena yang namanya anak adalah bagian dari sang ayah. Fahum syabbahullah jalla wa ala bil makhluqin, maka mereka menyerupakan Allah jalla wa ala dengan makhluk. Wa ja'alu lahul walad, dan Allah menjadikan untuk Allah, dan mereka menjadikan untuk Allah anak. Wa huwa munazzahun an dzalik, padahal Allah disucikan dari hal tersebut. Summa qala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala berfirman, awamay yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya. Apakah ya, layak Allah menjadikan anak? Apakah patut Allah menjadikan anak Allah? Ya, man yunashsha'u, orang yang dibesarkan, ya yunashsha'u fil hilah, ya orang yang dibesarkan dalam keadaan dia diberi perhiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia ketika khusumat, ketika berdiskusi, dia tidak dapat menjelaskan. Ini terkait anak perempuan. Nah, apakah layak itu ya? Ya, anak perempuan itu kan dibesarkan pakai perhiasan. Dan umumnya perempuan kalau dia terjadi khusumat dia nggak bisa ngomong, ya. Karena perempuan itu yang main bukan lisannya, tetapi, wah Ahmad so tahu perasaan, tahu dari mana perasaan? Tahu dari mana Ahmad kalau perempuan perasaan? Yang jawab Ahmad lagi jomblo ya. Yang jawab yang udah nikah ya. Enggak punya pengalaman, diam aja dulu. Mana lagi tadi? Al-mar'ah tunsha'u fil hilyah. Ya, berdasarkan ayat awamay yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, maka perempuan itu dia dibesarkan dalam keadaan dia berperhiasan. Kemudian li'annaha tahtaju ila huliyin, karena dia membutuhkan perhiasan, fahiya naqisah, dan dia pun kurang akalnya. Ya, falat, kemudian wa huwa fil khisami mubin, maka ketika khusumat dia tidak mampu menerangkan. Indama tahsulu khusumatun wa munaqashatun tad'ufu al-mar'ah, ketika terjadi khusumah, pertikaian dan dialog, ya mar'ah itu tad'ufu, dia lemah. Fala tastati an tukhasima an nafsiha, maka dia enggak mampu untuk berkhusumat, ya, membela dirinya sendiri. Dalam artian dia berdebat begitu enggak bisa. Ya, karena ya enggak mampu perempuan. Ya, emosi dikit, wah, mulai nalarnya main. Begitu power down. Nah, walidzalika fil ghalib tuwakkilu man yukhasimu anha. Oleh karena itu kebanyakan ya ketika wanita berkhusumat dia diwakilkan kepada orang yang nanti mampu untuk ya berdiskusi untuknya, ya yang untuk membelanya.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat yang malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, mereka menjadikan malaikat sebagai inasan, anak-anak perempuan. Yaqulun innahum banatullah, mereka mengatakan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ya. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka tahu malaikat adalah putri-putrinya Allah? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, maka akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan ditanya yang mengatakan malaikat adalah putri-putrinya Allah. Tahu dari mana malaikat itu perempuan? Ya, tahu dari mana? Sekarang pun kita ikut-ikutan. Ya, main peri-perian, malaikat, pasti gambarannya perempuan. Ya, ada burung terbang, perempuan. Ya, perempuan. Di film-film kartun kan gitu. Ini mau jahat, mau baik, mikir, ada jin sebelah kiri bertanduk, ayo kerjain. Sebelah kanan ada malaikatnya, ngepak-ngepak sayap, perempuan, pakai peri gitu, tongkat, jangan gitu ya. Ayo somul, kata setan. Kata malaikat, jangan. Tahu dari mana itu perempuan? Ini ya, tahu dari mana ini? Oh, tahu dari musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy yang mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Tahu dari mana? Ya, malaikat punya sayap. Memangnya sesuatu yang punya sayap pasti perempuan. Batman Robin aja punya sayap. Cowok. Ya. Nah, ya barakallahu fikum ya ikhwan. Kenapa Samuel ketawa Samuel? Sabit ketawa Sabit. Nah, malaikat punya sayap. Ya, uli ajnihatin masna wa sulasa wa rubah. Malaikat yang memiliki sayapnya 2, 3, 4 atau lebih. Itu Allah tetapkan di Al-Qur'an. Malaikat punya sayap, tapi enggak tahu jenisnya apa. Mereka mengklaim itu perempuan. Dan itu anak perempuan Allah. Naudzubillah. Kita ikut-ikutan sekarang. Ya. Kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin ikut-ikutan menggambarkan malaikat itu sebagai peri. Ya namanya peri ya cewek. Ya, peri. Nah, itu udah. Ini keyakinan musyrikin Quraisy. Mana lagi berikutnya? Fal musyrikuna wasafullaha bi anna lahul banat. Maka musyrikin mereka mensifati Allah bahwa Allah punya anak perempuan. Wa nasara wasafullaha bi anna lahu walada. Dan Nasara mensifati Allah bahwasanya Allah punya anak, wa huwal Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, wa huwa abdullahi wa rasuluh. Padahal Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Ya. Nah, Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku kitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. In huwa illa abadun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Allah Ta'ala berfirman di surah Az-Zukhruf, Isa tidaklah kecuali dia adalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya. Apa nikmat yang besar yang Allah berikan pada Isa? Kenabian, kerasulan. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia Isa sebagai bukti kekuasaan kami pada Bani Israil. Allah jadikan Isa dengan izinnya, dengan izin Allah, menghidupkan orang yang mati, menjadikan sembuh mata orang yang buta, dan seterusnya dari mukjizat-mukjizat yang ada pada Isa. Wa Isa Abdullah wa Rasuluh, maka Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan roh darinya. Walaysa huwa banan lillah, Isa bukanlah putra Allah azza wa jalla. Allah subhanahu lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Ya.
La bidayata lahu subhanah. Allah lam yalid, Allah tidak, walam yulad, tidak dilahirkan, artinya tidak ada bidayah. Subhanah, tidak ada awal bagi Allah. Kalau dilahirkan pasti ada awal. Ya, antum misalkan lahir tahun 1973, ada awalnya. Kapan antum lahir? Nah, itu awalnya. Nah, kalau Allah dilahirkan berarti ada awal, ya. Berarti ada awal bagi Allah, dan itu tidak dinafikan dari Allah. Itu dinafikan dari Allah. Allah disucikan dari bidayah, dari awal. Ya, kama qala annahu la nihayatalah. Ya, kama annahu la nihayatalah, sebagaimana tidak ada akhir bagi Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW berdoa. Nabi berdoa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah zahir, tidak ada sesuatu apapun yang di atas engkau. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau adalah batin, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi engkau. Fa hadhihi sifatullah jalla wa ala fa huwa awwalun bila bidayatin. Inilah sifat-sifat Allah. Maka Allah awal tanpa ada permulaan baginya. Daimun bila nihayatin. Allah ada daim, abadi, tidak ada nihayah, akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu lam yalid wa lam yulad. Ya. Maka firman Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Hadza nafyun lisyarik wasyabih. Ini adalah penafian adanya sekutu dan yang keserupaan bagi Allah. Li'annal walad syabihun lil walid wasyarikun lahu. Karena yang namanya anak itu serupa dengan bapaknya dan sekutu baginya. Aidan al walad innama yakunu lil hajah. Kata Syekh, anak itu ya itu ada karena butuh. Kenapa orang nikah? Butuh keturunan, berarti dia butuh. Dan Allah dinafikan dari yang demikian. Kalau Allah punya anak berarti Allah punya hajat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wallahu subhanahu munazzahun an dzalik. Huwal ghani, lahu ma fis samawati wa fil ard. Ya, dialah Allah yang ghani, yang maha kaya, miliknya lah segala yang di langit dan di bumi. Fa huwa ghaniyun subhanahu wa ta'ala anil walad. Maka Allah maha kaya, disucikan dari anak. Amma antum fa antum bihajatinil walad. Adapun kalian, kata Syekh, kalian butuh anak. Ini Syekh bicara seperti ini yang saya pernah dengar Syekh Shalih Al-Fauzan, umur beliau 80-an lebih. Sudah mendekati umur 90, beliau sampai saat ini dengan takdir Allah belum punya anak. Ya. Jadi desas-desus kawan-kawan ya, Allah alam, yang ada di Riyadh waktu itu. Nah, kata Syekh, adapun kalian butuh anak. Fal insan alladzi laisa lahu aulad yakunu indahu ajzun wa dha'fun. Maka seseorang yang tidak memiliki anak mungkin ini ada ajaz, kelemahan, ya. Kelemahannya bukan pada diri dia nanti ketika bukan pada diri dia, ya, mungkin bisa jadi pada istrinya, atau memang udah Allah takdirkan karena Allah memandang itulah yang terbaik buat dia. Ya, itulah yang terbaik buat dia. Wa huwa bihajatin ilal aulad yusaiduhu. Nah ini ya sisinya. Maka dia butuh pada anak. Kenapa? Supaya nanti yusaiduhu, supaya anak-anak nanti akan membantunya. Ini sisi lemahnya. Ya. Orang yang belum punya anak di dunia nanti insyaallah bisa punya anak di akhirat. Ini ala qaul ar-rajih. Berdasarkan pendapat yang rajih. Memang sebagian ulama menafikan bahwasanya penduduk surga ya tidak hamil ya, di surga nanti. Jadi dia jima tanpa ada kayak sekarang kan ya, kayak misalkan Pak Ainur punya anak puasa dia 40 hari habis itu ya. Puasa 40 hari. Ya, Pak Anwar punya anak puasa 40 hari. Paham enggak Mas Wardono? Brandy, jomblo, nah, ngerti nggak? Hah? Nggak paham? Belum paham. Antum beli Indomie 40
bungkus, taruh di sono di sakanan tuh. Makan sehari satu gitu kan. Nah, ya. Nah, ini barakallahu fiik. Ya, nah sebagian ulama menyatakan di surga ya setiap berjima nggak hamil, dinafikan anak. Ya, karena kalau hamil nanti ada pre-libur, nah gitu, pre-libur jima maksudnya. Ya, nah tapi pendapat ulama yang lain enggak, karena yang namanya di surga Allah sudah jelaskan fiha ma tashtahil anfus. Di surga itu ialah semua yang dikehendaki oleh jiwa itu ada. Pengen anak, dapat anak. Makanya ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini hadis hasan. Ya, hadis hasan, bukan hasan li ghairihi, hadis hasan. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mu'minu idza ishtaha al-walada fil jannati kana hamluhu wa wad'uhu wa sinuhu fis sa'ah kama yashtahi. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin apabila dia menghendaki, dia berhasrat anak di surga, maka istrinya akan hamil. Kemudian istrinya akan menyusui. Ya, itu tuh, dan anaknya akan tumbuh besar dalam waktu yang cepat. Fisah, dalam waktu yang cepat. Dalam waktu sekejap. Dia langsung punya anak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka kalau kita belum punya anak di dunia, jangan bersedih. Ya, qadarullah wa masyafa'al. Ini sudah takdir Allah, berarti Allah yang tahu kebaikan buat kita di dunia. Karena bisa jadi ada anak, betapa banyak orang yang punya anak, anak jerumusin orang tua. Anaknya main narkoboy. Anak, ya benar. Ya, nyusahin. Ya, anaknya keluar masuk ya penjara, orang tuanya nebus. Habis duit orang tuanya. Anaknya sakau, wah, masuk rumah sakit, orang tuanya lagi repot ngurus. Ya, anaknya naik motor nabrak anak orang lain, orang tuanya ganti. Anaknya ini dan itu, wah, anak itu jadi bala buat orang tua. Jadi bala anak yang kayak gini. Mending mana? Hah? Mending mana Pak Edi? Mending enggak kalau dikasih dua pilihan tadi. Tidak ada anak, bersabar atas ketetapan Allah, dapat pahala, ya, dibanding yang tadi punya anak yang kayak tadi. Nah, nanti di surga punya anak, insya Allah. Apalagi kan istrinya berapa? Oh, 2 minimal. Jomblo udah tahu. Makanya jomblo ya. Kalau memang Brandy Allah takdirkan sampai mati jomblo, misalkan la qadarullah Brandy, ya Brandy misalkan Allah takdirkan Brandy mati dalam keadaan jomblo, gak apa-apa di surga nikah, gak tanggung-tanggung poligami, istrinya 2 minimal ya. Kalau masuk surga ya, kalau masuk ya kan nggak tahu. Seneng banget ini si Sabit ini, kayak dia bukan jomblo aja. Ya, mana lagi? Sekarang mana lagi nih? Wa qauluhu ta'ala lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-kufu ma'nahu asyabih. Maknanya syabih. Jadi maknanya lam yakun lahu kufuwan, lam yakun lahu syabihan. Maka Allah tidak memiliki yang serupa, seorang pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Al-masil, asyabih al-masil, yang serupa, yang semisal. Maka Allah Jalla wa ala laisa lahu syabihun wala masilun. Ya laisa kamitslihi syai'. Ini jelas ya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. La ada mukafi'uhu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Subhana au yusawi, atau yang sama, au yushabih, ya, atau yang yusabihu, ya. Yang yusabihu yang serupa, au yumathiluhu yang sama, abadan selama-lamanya. Enggak ada yang demikian.
Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Fahadha nafyun lil masil wasyabih wan nadhir. Tidak ada yang serupa yang sama dengan Allah. Ini menafikan adanya keserupaan, syabih kemiripan, wan nadhir padanan. Wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ai hal ta'lamu ahadan yusawihi subhanahu wa yusamihi 'alal haqiqah. Apakah kalian mengetahui ada seorang pun yang sama dengan Allah? Wa yusamihi 'alal haqiqah, dan yang dinamakan seperti Allah secara hakiki. Laisa ma'nahu la yatasamma ahadun bismi kal malik wal aziz. Bukan maknanya tidak ada yang seorang pun yang bernama dengan nama Allah, semisal al aziz, al malik. Tidak. Faqaulun nadim, maka perkataan Ibnu Abi Dawud an-nadim, walaysa bimauludin walaysa biwalidin, Allah tidak memiliki anak dan juga tidak ada padanya walid, orang tua. Hada ma'khudun min suratul Ikhlas. Ini jelas diambil dari surah Al-Ikhlas. Allati fiha isbatul ahadiyah was-samadiyah lillah. Yang ini adalah penetapan keesaan bagi Allah dan tempat bergantung hanya kepada Allah Jalla wa ala. Wa nafyul walad wal walid anhu subhanahu, dan menafikan anak maupun juga orang tua bagi Allah. Wa nafyul musyabahati wa misliyah, dan dinafikan keserupaan dan kesamaan lahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yushbihu syai'un min khalqih, maka sesuatu apapun dari kalangan makhluknya tidak ada yang menyerupainya. Selesai bahasan kita. Nanti kita masuk pekan depan insyaallah taala pada pembahasan bab poin ke-8 ke-9. Ini lanjut dan juga poin ke-10. Jadi pekan depan, karena poin 9 10 itu cuman satu bahasan ringan, yaitu ingkarul jahmiyah ru'yatul ibadi li rabbihim. Jahmiyah mengingkari hamba melihat Rabb mereka, ditambah permasalahan ke-10 mazhab Jahmiyah tentang isbat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, bagi antum yang mau bertanya, tafadhol. Silakan ya, Pak. Enggak ada? Masalah yang kalau ada seorang ikhwan yang tidak punya anak, itu termasuk takdir Allah. Iya. Tapi kalau takdir itu bisa, maksudnya kita sudah tahu istri, misalnya ada ikhwan ini, ada istrinya udah divonis nggak punya anak, terus kemudian ada penyakitnya di rahimnya sampai berapa tahun, 15 tahun bersama. Suaminya udah tahu. Suaminya udah tahu. Masih dinikahin juga. Iya. Cantik kali istrinya, kaya. Kalaupun dia nikah lagi itu jalan yang Waduh. Waduh. Oh, nikah lagi. Ini ke Mama Dede sono. Waduh. Ya. Ini jangan pakai ginian dah. Masya Allah ya. Terus dia mau nikah lagi gitu, boleh nggak? Misalkan gini, antum punya anak, berarti antum nggak boleh nikah lagi. Boleh nggak? Boleh. Ya udah tahu jawabannya. Punya anak aja antum nikah lagi boleh. Nggak punya anak, mau dapat anak nikah lagi, yaitu ikhtiarnya. Ikhtiar biar punya anak ya nikah gitu nggak? Somol mau punya anak, emangnya langsung muncul nih dapat anak cowok, anak cewek, istrinya mana? Emangnya antum Maryam? istri yang menasihati beliau suruh nikah lagi, tetap setia sama istri yang Oh itu lain urusan itu. Ya. Terus berikutnya juga ya, kesannya orang yang tahdud nggak setia ya. Setia,
Saya mau tanya sama antum. Antum istrinya berapa? Parit? Hah? Ini nggak perlu dijawab sebenarnya, sudah tahu. Nah berikutnya antum 1. Rasulullah berapa istrinya? Sahabat banyak, sahabat berapa? Ta'adud kan? Setia mana Rasulullah dibanding antum? Rasulullah sama Aisyah setia apa gak setia? Sama Hafsah setia apa gak setia? Sama Ummu Salamah setia apa gak setia? Sama Sofia, sama istri beliau setia apa gak setia? Siapa yang bilang gak setia? Siapa coba tunjuk tangan? Biar ketahuan kufurnya. Ya enggak? Ya, kan begitu. Siapa yang paling setia? Rasulullah apa kita? Kita antum. Nah, Mas Bowo, ya, antum setia? Antum lebih setia daripada Rasulullah? Enggak kan? Enggak, kita kurang dalam berumah tangga. Sebagai suami kita kurang, jauh dari Rasulullah. Bahkan dibandingin bumi langit aja nggak pantas. Karena kalau langit ada ujungnya. Ya, dan bagaimana Rasulullah SAW ya, dalam keseharian muamalah, muasyarah beliau dengan istrinya itu seperti nggak ada ujungnya. Orang yang paling sempurna berumah tangga itu jauh dari Rasulullah. Ya, nggak bisa disamain. Jauh dari Rasulullah SAW. Jadi dibandingin bumi langit pun nggak pantas. Ya, bumi langit nggak pantas. Karena bumi langit ada ujungnya. Ya, sedangkan bagaimana Rasulullah berumah tangga itu jauh gitu semuanya. Rasulullah yang paling setia. Jadi keliru ucapan antum. Enggak ta'adud seakan-akan dia masih setia. Seakan-akan juga yang ta'adud enggak setia. Ini keliru persepsi ini, salah. Itu saya koreksi ini. Hah? Jadi bilang sama dia gitu, Mas, ya, antum ta'adud, antum setia sama istri antum, hadza wal matlub, ini yang diinginkan. Tapi kalau antum pengen anak, menikah lagi, ya itu ikhtiar. Ya. Istri antum bukan Sarah, istri Nabi Ibrahim. Istri antum bukan istrinya Nabi Zakaria yang udah tua tiba-tiba hamil. Kan istri Nabi Zakaria begitu, Sarah begitu. Sampai Nabi Ibrahim itu ikhtiar. Nabi Ibrahim sama Sarah nggak punya anak, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Hah? Ikhtiarnya apa? Nikah lagi sama siapa? Hajar. Siti Sarah, Siti Hajar kan orang-orang kan. Nah, pakai Siti itu. Siti Sarah, Siti Hajar. Ikhtiar gitu. Nah setelah dari Hajar dapat anak, Sarah kebagian juga. Ya, dapat anak. Apa yang mustahil bagi Allah? Dan bilang sama dia, antum bukan Nabi Zakaria, antum bukan Nabi Ibrahim. Ketika menghadapi kondisi istri demikian, ya, antum masih pengen punya kecuali ya sudahlah, ya, saya memang nggak punya anak, saya mau berdedikasi di agama ini lewat yang lain. Kan amal kita tersimpan lewat 3 hal. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Ahmad, ya. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi hadis ini yang terkenal? Ya. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu. Apabila anak Adam meninggal, terputus dari dia amalnya. Illa min salas. Kecuali dari 3 hal. Min salas. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Ya, dari sedekah jariah. Sedekah jariah, harta yang dia punya, dia infakkan di jalan Allah. Yang di jalan Allah terus, di jalan Allah itu yang dia infakkan berkembang di situ. Ya, orang sholat di situ, belajar di situ dan seterusnya. Yang kedua, apa yang kedua? Al ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuk dia. Dia punya ilmu, diajarin ke orang, dinasihatin orang. Insyaallah. Yang ketiga, waladun saleh yadullah, anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia bisa diganti anak orang lain. Dia biayakan anak orang lain yang belajar, anak orang yatim dia biayain. Ya kan banyak. Nolong anak yatim. Pahalanya seperti apa? Jihad fisabilillah, seperti malam-malam apa? Qiyamul lail, tahajud. Ya, itu kan seperti anak apa namanya? Menolong
anak yatim. Siapa yang menolak anak yatim dan janda tuh pakai. Dan pertolongan terbaik pada anak yatim ialah menikahi ibunya. Menikahi ibunya. Iya, kalau antum bantu anak yatim momen pas ya Ramadan, udah Ramadan aja untuk bantu. Habis itu Syawal, Dzulhijjah gak peduli anak yatim kelaparan apa enggak. Tapi kalau antum nikahi, wah, Ainur tetap menginfakkan, Anwar tetap menginfakkan. Ya, begitu. Maka pertolongan terbaik kepada anak yatim ialah menikahi ibunya. Rusji, antum ya salap dulu ada yang nikah sama janda. Antum nikah sama janda nanti. Hah? Kok astagfirullah? Ini anak apa ini? Kesannya nikah sama janda itu ya Allah Rusji. Somol, cari janda yang anak yatim, anaknya 3 masih SD, yang 3 lagi SMP, 3 lagi SMA, yang SMA baru nikah ayah. Somol, ya, yang jomblo nggak apa-apa nikahin janda, ya, apa? Kenapa Mat? Ngomong ngakuin deh. Ngomong apa tadi Kak? Saipul, ya nikahin janda, ya. Nanti ya kalau ini yang jomblo ini, ya, kalau dia mau nikah, saya kasih linknya, janda semua. Ya Mirzamnya, kriteria itu kan gitu ya. Ya, dapat janda, nolongin anaknya Mirza. Ya, Akbar apalagi kelihatannya. Bismillah, ya. Dah masalah. Nah begitu ya. Jadi paham nggak Pak Arif? Paham ya? Jadi jangankan yang belum punya anak, yang udah punya anak aja boleh. Nah udah. Ada lagi yang mau ditanya kan? Somol mau tanya apa ente? Ngaku sini mau tanya apa? Minta sama saya tadi, Zat. Hah? Kalau janda boleh langsung 5 nggak? Apa nanya? Mau langsung 5 apaan? Ya Allah, ini mazhab yang subur ini. Ya cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.